Bismillahirrahmanirrahim. Kisah unik sahabat yang masuk surga karena kebaikan kecil. Banyak orang yang karena piawai mengelola hatinya dengan baik, ia kemudian beruntung menjadi ahli surga. Ini kisah sahabat yang mendapat nas semacam SK dari Rasulullah SAW, bukan karena amalannya yang tampak kasat mata, namun karena pekerjaan olah batin yang berhasil ia jalankan. Anas bin Malik, salah satu sahabat Rasulullah yang juga pernah menjadi pembantunya, mengisahkan, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Ia bersabda, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga. Baru saja Rasulullah berdiam dari sabdanya, tampak seorang sahabat Ansor datang. Jenggotnya masih basah terkena bekas air wudhu. Terlihat tangan kirinya sedang menenteng kedua sendal yang ia punya. Esok harinya Nabi Muhammad SAW kembali mengatakan satu hal yang sama, persis dengan yang kemarin, dan muncul kembali orang dan ciri-ciri yang sama seperti kemarin. Hal yang sama persis seperti ini kembali berulang hingga pada hari yang ketiga. Pada hari ketiga tersebut, usai Rasulullah berdiri meninggalkan majelis, salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-As, membututi orang tersebut, lalu bertanya kepadanya, aku sedang punya masalah dengan ayahku, dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Bolehkah aku menginap di rumahmu sampai 3 hari? Oh, silakan, jawab lelaki yang dipastikan Rasulullah akan masuk surga ini. Abdullah bin Amr Al-As kemudian menginap di rumah lelaki tersebut selama 3 malam. Ia sama sekali tidak melihat sang tuan rumah mengerjakan salat malam. Hanya saja ia sedang terjaga di malam hari dan berbolak-balik di tempat tidur. Maka ia hanya tampak berzikir kepada Allah dan bertakbir sampai ia bangun untuk menjalankan ibadah salat subuh. Dalam kisah yang disampaikan Abdullah, ia menyebutkan tidak ada yang istimewa dari laki-laki tadi. Hanya saja aku tidak pernah mendengarnya mengatakan apapun kecuali dengan ucapan yang baik. Dan 3 hari berlalu, Abdullah hampir saja aku meremehkan kegiatan yang dilakukan seorang Ansor tadi. Maka aku pun terus terang berkata kepadanya, wahai hamba Allah, sesungguhnya antara aku dan ayahku tidak ada masalah, apalagi hingga boikot, tidak sama sekali. Tapi aku mendengar Rasulullah SAW berkata hingga sebanyak 3 kali, akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga, lantas engkaulah yang tiba-tiba datang. Hal itu mendorong aku untuk menginap bersamamu, supaya aku bisa melihat apa saja amalanmu. Dengan begitu aku bisa menirunya. Namun aku justru tidak melihat dirimu melakukan banyak beramal. Sebenarnya amalan apa yang mengantarkanmu hingga pada derajat sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa kamu min ahlil jannah? Lelaki itu menjawab, tidak ada yang istimewa kecuali amalanku yang sebagaimana telah kamu lihat. Dalam hadis tersebut, Anas bin Malik melanjutkan riwayatnya. Abdullah lalu mengatakan, saat aku beranjak pergi, maka ia pun memanggilku dan berkata, amalanku hanyalah yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak menemukan perasaan dengki, jengkel dalam hatiku kepada seorang muslim maupun, dan aku tidak pernah hasad kepada seseorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Mendapat jawaban memuaskan ini, Abdullah menimpali, nah inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah yang kami tidak mampu. Ada beberapa hadis yang menjelaskan keistimewaan orang yang bisa mengolah hatinya dengan baik. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, manusia model bagaimana yang paling utama? Lalu dijawab oleh Rasulullah, setiap makmalul kalam, sahdaqul lisan, mulut yang selalu berkata jujur. Sahabat kembali bertanya, kalau sadaqul lisan, mulut yang selalu berkata jujur, kita semua sudah tahu. Tapi apa itu makmalul kalam? Rasul menjawab, itulah
adalah orang yang bertakwa, hatinya bersih, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah memberontak, dendam, benci, iri kepada orang lain atau sesama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjadi semacam penguat dengan kisah-kisah yang terjadi pada sahabat di atas, sehingga hanya orang yang hatinya bersihlah yang berhak masuk surga dalam Al-Quran disebut, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hatinya yang selamat. Quran Surat Asy-Syura. Oleh Ibnu Sirin, qalbu salim dalam ayat ini berarti orang yang hatinya tidak punya iri dengki dengan orang lain, orang itulah yang akan masuk surga. Begitu pula pada ayat lain, ciri-ciri ahli surga adalah mereka yang telah diangkat sifat iri dan benci dari hati-hati mereka. Allah Ta'ala bersabda, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedangkan mereka merasa bersaudara. Oleh karena itu, barang siapa ingin menduduki surga sejak dunia, perlu melakukan sifat-sifat yang dimiliki oleh ahli surga.